Senampul, perkenalkan kami dari kelompok Pancasila. Di sini kami akan membahas tentang materi PEP Pendidikan Pancasila bab 2, yaitu Pedoman Negaraku. Di sini sebelum kami memulai membahas materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari teman saya yang paling kanan. Saya Muhammad Ramadan, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Saya Farah Aditya Pratama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Saya Muhammad Arafah, saya menjelaskan berani menjalankan Undang-Undang NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah. Saya Tenevi Nuria dan akan menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya Sinta Nuraini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman mengenai perumusan serta pengesahan UUD NRI tahun 1945. Saya Siti Raya Nadira, saya akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Faida Anita Arfi, saya akan menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Saya Muhammad Abidul Hermanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Rakailes Bakhtiar akan menjelaskan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan materinya, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Dan itu tadi adalah pembukaan sekaligus perkenalan dari kelompok Pancasila. Selanjutnya akan kami lanjutkan di video pembahasan berikut ini. Selamat pagi teman-teman semua, saya Sinta Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan berarti kita merumuskan suatu ide dalam sebuah kelompok, komunitas, maupun organisasi. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Dasar, lahirlah sebuah badan penyelidik upaya persiapan kemerdekaan Indonesia yang berfungsi untuk merumuskan sebuah dasar negara. Disitulah lahirnya Pancasila. Kemudian setelah BPUPKI dilahirkan, lahirlah Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 berfungsi untuk mengesahkan Piagam Jakarta sebagai naskah awal Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah Panitia 9 dibentuklah PPKI. PPKI ini berfungsi sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI berarti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri berfungsi untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian mereka membentuk KNIP. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa musyawarah itu adalah dasar menuju kesuksesan. Jadi, ketika kita bermusyawarah dalam hal perumusan Undang-Undang Dasar, kita dapat menemukan tujuan awal atau pedoman serta dasar negara kita. Cukup sekian dari saya Sinta Nuraini. Selanjutnya akan dilanjut oleh Farel Aditya Pratama. Terima kasih atas informasinya Sinta. Saya Farel Aditya Pratama ingin menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan suatu negara. Konstitusi tercantum atas dasar dan tujuan negara.
bentuk kedaulatan negara, susunan dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi untuk memperkuat pokok hubungan antara pemerintah dan rakyat agar kenegaraan yang adil dan makmur serta sesuai dengan cita-cita bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka Ilyas. Setelah pembahasan dari Farel, saya Raka akan membahas mengenai bagian saya, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar ini melalui beberapa tahap penting. Tahap penting yang pertama adalah pembuatan BPUPKI oleh Jepang. Dalam pembuatan ini, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Di sidang pertama ini, para tokoh membahas mengenai dasar negara. Nah, di sidang pertama ini juga, Soekarno mengusulkan mengenai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Tak lama setelah sidang pertama BPUPKI, Soekarno memutuskan untuk membuat Panitia 9 yang akhirnya berhasil menjadi Piagam Jakarta untuk perumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahap kedua adalah sidang kedua BPUPKI yang dimana para tokoh membahas mengenai perencanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Supomo. Setelah selesainya sidang kedua BPUPKI dibubarkan, yang akhirnya digantikan oleh PPKI. Puncaknya adalah sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Indonesia menentukan untuk menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi tertulis di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya dan saya akan memberikan penjelasan selanjutnya kepada Siti. Saya Raya, saya akan menjelaskan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia memiliki beberapa tahapan penting. Yang pertama, ada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada masa ini, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno dan melibatkan 7 tokoh penting lainnya, termasuk Supomo dan Agus Salim. Yang kedua, ada pembentukan PPKI pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk. Namun, peristiwa Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, ada hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Panitia Nasional Indonesia Pusat juga dibentuk untuk membantu presiden menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Segitulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Vini dan Saka. Fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alat kontrol. Suatu peraturan perundangan lain yang harus berpindah kedudukannya. 2. Pedoman yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Pedoman yang menyusun peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Natania Vinuria. Saya akan melanjutkan pernyataan dari Saka. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan Republik Indonesia yaitu sebagai hukum dasar tertulis yang paling tertinggi dan konstitusi negara yang menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta sebagai penyelenggaraan bagi kehidupan nasional. Semua peraturan dan tindakan lembaga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengannya. Selanjutnya akan dijelaskan sifat dan fungsi oleh Faida.
Saya Faida, di sini saya akan menjelaskan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Sifatnya itu sebagai hukum dasar tertulis yang resmi di Indonesia. Isinya singkat, padat, dan fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya mendasar, tetapi mencakup hal-hal pokok. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya sangat tinggi karena dia mencakup seluruh hukum di Indonesia. Setelah saya menjelaskan sifat, sekarang saya menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Undang-Undang Dasar ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan mengatur antara lembaga dan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi melindungi hak serta kewajiban warga negara, sehingga menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Segitu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih Faida atas penjelasannya. Selanjutnya saya Muhammad Abi Dwi Hermanto ingin menjelaskan tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945. 1. Hukum dasar tertulis adalah sumber aturan dan prinsip dasar negara. 2. Konstitusi negara adalah mengatur bentuk negara, kedaulatan pemerintahan, hak warga dan lembaga negara. 3. Sumber hukum tertinggi adalah berada di puncak hierarki hukum, semua aturan tak boleh bertentangan dengannya. 4. Landasan dan arah adalah pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan hukum. 5. Dokumen politik adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa bernilai yuridis dan sekaligus politis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Setelahnya saya serahkan kepada Arafah. Terima kasih Abi atas penjelasannya. Di sini saya Muhammad Arafah. Saya akan menjelaskan tentang berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah. Berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah berarti secara aktif menjunjung tinggi tata tertib sekolah, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, dan terbuka terhadap kritik. Karena hal-hal ini adalah manifestasi langsung yang tertuang dalam UUD NRI tahun 1945. Seperti hak asasi manusia, keadilan, dan persatuan. Keterkaitan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah adalah bahwa konstitusi tersebut menjadi dasar bagi segala peraturan sekolah dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah. Inilah beberapa contoh penerapan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Siswa menghormati hak asasi teman-temannya dan menolak perundungan. Alinea kedua, cita-cita bangsa. Siswa berusaha keras belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan. Siswa bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan bertekad untuk menjaga kemerdekaan tersebut. Alinea keempat, tujuan dan dasar negara. Siswa giat belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, sampai situlah penjelasan dari saya. Cukup sekian dari kami kelompok Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum